Dalam Islam kan ada Silakan. rukun iman, rukun iman. Rukun iman itu iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, di antara iman kepada kitabnya Allah, gitu Bang. Oke, bisa nggak beriman kepada Allah saja, nabinya enggak? Nggak bisa, itu syarat rukun iman ada 6, nggak bisa Nah, Bang. itu artinya tidak bisa dipisahkan. Maksud Iya. saya seperti itu. Iya Bang, ya Bang. Ya, maksud saya tidak bisa kalau kita beriman kepada Allah saja, tidak bisa juga kalau kita beriman kepada nabinya saja. Betul, Kita Bang, beriman betul. kepada Allah, kita juga beriman kepada nabi. Begitu. Betul. Artinya tidak bisa dipisahkan, betul? Iya, betul Bang, betul. Nah, sekarang makasih Danke Bang. Jadi gini ya, Bang ya. Ketika bilang hanya beriman kepada Rasul, berarti tidak bisa terpisahkan kan? Iya. Itu mutlak syarat rukun iman Bang ya. Oke, tetapi tidak bisa dibedakan, tetapi tidak bisa terpisahkan. Dibedakan dalam sabdanya atau bagaimana Bang Mas? Kalau sabdanya kan tidak mungkin beda. Loh, firman Apa yang Allah. disampaikan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itulah yang disampaikan oleh Allah, betul? Oh, bukan gitu Bang. Quran dengan Gimana? Quran itu Silakan. dengan hadis itu beda. Kalau Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi, bukan malaikat Jibril. Kalau hadis itu perilaku, ucapan dan tingkah laku Nabi, itu namanya hadis, gitu Bang. Ya, jadi gini, oke, tingkah laku Nabi. Sekarang gini Bang, ini kan kita bicara Islam adalah agama yang diridhoi sama Allah, betul? Betul. Versi Islam Bang, versi Islam. Versi Islam, oke. Berarti yang diridhoi ini tidak bisa dipisahkan antara Allah dengan nabinya, betul? Betul. Kasih Bang. Betul. Nah, satu kesatuan ya. Ya. Oke, sekarang saya tanya ulang lagi. Hanya Islam sajakah yang bisa merahmati manusia untuk masuk surga? Ya tidak toh Bang, dari ajaran nabi-nabi dulu kan ada toh, sebelum Islam kan ada. Oke, yang bisa membawa ke surga hanya Islam. Berarti Kristen termasuk dong? Termasuk ke surga maksudnya. Ya. Dia menurut versi Kristen. Saya tanya menurut versi keislaman, keimanan Abang. Oh, kalau menurut versi keimanan saya itu selain Islam bisa masuk surga, tapi yang ahlul kitab Bang. Ahlul kitab. Oke. Berarti Kristen bisa masuk surga? Ahlul kitab saya nggak tahu kalau Kristen Bang. Nah, oke. Jadi nggak bisa kan? Intinya bilang tidak bisa. Jujur gitu bilang tidak bisa. Kita dalam ranah diskusi bilang tidak bisa, tidak apa-apa. Klaim bahwasanya Kristen nggak masuk surga itu kurang bijak Bang. Kurang bijak. Nggak apa-apa Bang. Ini dialog Bang. Ini dialog. Tidak baper-baperan. Enggak lah Bang, Santai. enggak gitu enggak berani Saya saya. nggak baper Bang. Saya nggak baper. Saya nggak baper dengan hal itu Bang. Intinya bilang bisa atau tidak. Tidak bisa kan? Kalau menurut Islam yang nggak bisa Bang, tapi ya saya nggak mau bilang nggak Oke. bisa. Berani. Intinya bilang gitu, bilang tidak bisa gitu kan? Tidak bisa. Ya, begitu Bang. Biar kita pasti. Intinya gini Bang, ya. Ya. Pertanyaan saya Bang, Iya Bang. Yahudi itu kan tidak mengenal Muhammad dan Allah. Berarti mereka tidak masuk surga. Sebentar, Yahudi itu Hah? Yahudi namanya Yahudi yang sebelum Muhammad berarti Bang. Sebelum Muhammad Yang itu. menurut Anda Yahudi itu Muhammad dulu atau Yahudi dulu? Kalau Yahudi kan ada rasulnya sendiri toh Bang. Kalau dia Yahudi dulu atau Muhammad dulu atau Muhammad dulu atau Yahudi dulu? Yahudi dulu. Kalau dia menurut mengikuti ajaran Rasul yang dikirim oleh Tuhan atau Allah, dia pasti masuk surga. Seperti pengikutnya Isa Al-Masih gitu masuk surga Bang. Oke. Walaupun dia belum mengenal Oke. Muhammad, kan dia mengenal Rasul yang bernama Isa Al-Masih. Ikuti Isa Al-Masih pasti masuk surga. Gitu Bang. Oke. Ikuti Sekarang saya ikut Isa Al-Masih, saya masuk surga enggak? ya masuk surga toh Isa Al-Masih. Ya udah, kenapa Anda tidak ikut Isa Al-Masih dan dibaptis? Loh, Masuk itu surga juga kan?
Jangan standar ganda, Bang. Kalau dalam diskusi itu jangan standar ganda. Kalau Anda mengatakan bahwa mengikuti risalah dari Nabi Musa masuk surga, risalah dari Isa masuk surga, kenapa Anda tidak masuk mengikuti Isa Al-Masih saja? Ya enggak lah Bang, karena Karena Isa Al-Masih di dalam surat 3 ayat 45 adalah Mesias loh. gini Kenapa Bang. tidak ikut Mesias saja? Gini, kalau Muhammad kan menyempurnakan ajaran Isa Al-Masih. Bukan Yesus loh Bang. Ya, maaf, bukan Yesus tapi Isa Al-Masih. Gitu. Menyempurnakan karena datanya kan duluan Isa, kemudian Nabi Muhammad. Lah Muhammad itu menyempurnakan ajaran Isa Al-Masih. Maaf, bukan Yesus, maaf sekali lagi maaf. Kapan? Ajaran Isa Al-Masih mana? Saya percaya Isa Al-Masih kok, tenang. Ya, ajaran Isa Al-Masih mana? Tapi Isa Al-Masih dalam konteks dan paradigma pandangan yang kami pelajari secara sejarah dan juga inspirasi dari pandangan-pandangan orang terdekat-terdekatnya, contohnya para rasul-rasulnya. Ya. Tetapi gini Bang, Abang dengar baik-baik. Ya oke. Ketika Bapak mengatakan bahwa Islam menyempurnakan, ya, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Isa Al-Masih, Betul. ajaran Isa Al-Masih mana yang disempurnakan sama Muhammad? Ya banyaklah contohnya puasa, terus contohnya lagi sholat. Semua Nabi itu sholat Bang, menurut versi Islam yang saya tahu. Tapi ada yang Sholatnya berapa waktu Pak? Yang diajarkan oleh Muhammad, yang disempurnakan sama Muhammad itu berapa waktu Pak? contoh Bang, dalam sholatnya Nabi Daud atau sholat Isa itu kan 1 kali. Lah Nabi Muhammad sholatnya 5 kali gitu Bang. Disempurnakan tambah lah gitu. Gitu contoh. Ajaran tauhid. Gitu, Bang. Oke. Muhammad sholatnya berapa kali? 5 kali Bang. Oh, 5 kali itu sudah sempurna. Ya menurut versi Islam, menurut versi Islam. Oke. Nah, sekarang Bapak lihat ini data saya bawa nih. Iya. Ya, ini data yang saya bawakan. Ya, sempurna dari mana Pak? Ya, yang diajarkan oleh Isa Al-Masih dan Kristen mula-mula Pak, sembahyang itu 7 kali sehari Pak. Ada sembahyang jam pertama, sembahyang sing-sing fajar, ya, dan seterusnya ini. Sembahyang jam ketiga, sembahyang jam ke-6, sembahyang jam ke-9, sembahyang senja, sembahyang purna bunjana. Jadi dalam kekristenan mula-mula itu 7 kali, lantas sementara di Islam cuma 5 kali. Ini menyempurnakan atau mengurangi, Pak? Boleh? Sabar, Pak. Ini kan kalau Islam kan mengatakan 5 kali sembahyang. Kalau orang Kristen itu 7 kali dalam sehari, bahkan Ya. lebih. Ya, Nah, Bapak mengatakan salah satu contohnya yang disempurnakan oleh Muhammad adalah sembahyangnya. Pertanyaan saya, menyempurnakan ajaran Nabi Isa sebelumnya, salah satunya adalah sholat, sembahyang ya. Makanya saya tanya Pak, ini mengurangi atau bagaimana menyempurnakan? Kekristenan itu 7 kali, lalu tiba-tiba Muhammad bilang 5 kali. Oke. Ini menyempurnakan atau apa sih? Oke. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, ini dalam sejarah ya Bang. Itu kan Mi'raj, Nabi Muhammad Mi'raj bertemu dengan Allah. Itu diwajibkan sholat 50 kali. Akan tetapi setelah ketemu dengan Nabi Musa, itu terjadilah diskusi, akhirnya hasil akhir 5 kali gitu Bang. Ya Isra Mi'raj Bang. Oke. Menurut Bapak Isra Mi'raj itu mimpi atau enggak? Dalam versi Islam enggak Bang? Dalam versi Islam enggak? Di tafsir Ibnu Katsir enggak? Dalam versi Islam enggak, ya teman-teman. Katanya dalam versi Islam enggak, bukan mimpi. Saya tegaskan ulang sekali lagi Pak. Kita lagi bahas tentang ketika dia Isra Mi'raj dia mendapatkan sholat itu Pak ya. Ya betul. Sekarang gini Pak, ketika Bapak mengatakan dalam versi Islam Isra dan Mi'raj itu, saya tanya, dalam keadaan tidur atau tidak? Terjaga Bang itu Bang, terjaga. Oke. Pak, ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ya.
Nggih. Sirah tertua nih Pak. Bapak tadi bilang bukan ini ya Pak ya. Iya. Nah, Isra dan Miraj Pak. Oke. Ya. Isra dan Miraj. Ya. Nah di sini berbicara tentang Isra Miraj. Pertanyaan saya nih Pak. Nih. Ibnu Ishaq berkata, ya, aku diberitahu dari Al Hasan bahwa ia bercerita Rasulullah ya bersabda ketika dalam keadaan ini, dalam keadaan apa nih Pak? Nggak jelas bang, nggak jelas kita. Ya itu kurang jelas. Dalam keadaan aku Tidur di apa itu? Di apa itu? Sedang tidur di apa itu bang? Sedang tidur di apa itu? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Hajar. Terus, Ya. Rasulullah dalam keadaan apa nih Pak? loh itu tidur terus dibangunkan toh bang? Pak, Pokoknya dalam dalam keadaan apa itu? Dalam keadaan oke. Apakah itu pertanyaan itu? Apakah itu adalah sebuah mujizat? yang mana? Isra Mi'raj. Ya. Iya betul, mujizat Rasul di antara Oke. mujizat. Pertanyaan saya simpel Pak. Pertanyaan Oke. saya. Oke. Ya, simpelnya gini Pak. Ketika Nabi Musa membelah lautan, apakah dalam keadaan tidur? Tidak. Oke. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, apakah dalam keadaan tidur? Maaf bang, yang membangkitkan orang mati itu dalam versi Islam itu Isa, bukan Yesus. Iya, saya tanya. Ketika Yesus membangkitkan dalam Alkitab, ketika Isa Al-Masih membangkitkan orang mati, apakah dalam keadaan tidur? Jelas tidak. Oke. Ketika Muhammad melakukan mujizat Isra dan Miraj, apakah dalam keadaan tidur? Tidak. Kok? Oh, jangan muter Bang. Ini jangan muter-muter Bang ini. Loh, saya Aku sedang saya juga bisa menunjukkan datanya bang dalam tafsir Syak kalau berkenan. Iya, silakan tunjukkan datanya. Bandingkan datanya. Aku sedang Bang, saya ambil kitabnya dulu bang. tidur. Kitabnya dulu ya bang. Inilah letak perbedaan mujizat yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu dengan Saya dengan ambilkan Nabi kitab Muhammad. dulu, Pak. Agak beda, Pak. Tidak bisa disamakan, Pak. Ya, silakan buka datanya, bandingkan datanya dengan saya. Oke. Saya bacakan kitabnya ini sudah ketemu. Oke. Oke bang. Silakan. Kita lagi bahas tentang sholat ya. Belum kita membahas lagi tentang puasa. Satu persatu Iya. ya Pak ya. Saya harap Bapak ada data yang Biar bagus yang haram. bisa mendidik kita semua di sini. Silakan. Oke, ada. Bilalam. Minal Majidil Haram. Oke. Lailam minal Majidil Haram. Lailam min hijil lailam. Wa huwa bil muqaddas. Alladzi Bentar bang, saya cari bang, ini bang. Apakah dia tidur? Enggak bang, dia apa itu? Tidur ngarangan enggak tidur. Bentar. Nah ini bola. Silakan Bang, saya menanti. Kalau saya sangat berespek kalau orang ada rencana mau ambil data, saya sangat respect akan hal itu Pak. Ya, karena kita di sini butuh edukasi. Kalau Bapak masih mencari dan belum mendapatkan, depending dulu, belajar dulu, nanti bilang Bang Erkan, nanti saya naik lagi. Saya akan lebih respect seperti itu. Oh iya bang, saya persiapkan dulu masalah ini ya bang ya. Kalau gitu saya siap. Oke. Oke, terima kasih bang.